Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Materi kita hari ini adalah pencaksilat. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa agar dalam pembelajaran pagi hari ini kita diberikan kemudahan, kelancaran, keberkahan, dan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Mari kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Bagaimana kondisinya? Sehat semua atau? Sehat. Alhamdulillah. Bagaimana kondisi di sana? Cuacanya hujan nggak di sana? Enggak, Pak. Di sini enggak hujan. PPT saya sudah kelihatan apa belum? Sudah, Pak. Sudah ya. Baik, silahkan kalian lihat materi pada pagi hari ini, yaitu pencaksilat. Sebelumnya ada yang tahu apa itu pencaksilat dan pencaksilat itu dari mana? Barangkali dari kalian ada yang tahu pencaksilat itu apa syukur tendangan, pukul-pukulan, apakah itu pencaksilat? Barangkali ada yang tahu. Baik, kalau belum ada yang tahu, jelaskan terlebih dahulu. PPT-nya kelihatan apa belum? Tadi sudah kelihatan, Pak, tapi sekarang belum kelihatan. Sudah, Pak. Sudah. Sudah ya. Oke. Jadi kalian tahu apa enggak itu pencaksilat itu apa? Tidak, Pak. Oke. Jadi pencaksilat itu adalah suatu seni bela diri tradisional yang berasal dari Kepulauan Nusantara. Seni bela diri ini secara luas dikenal di Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura, Filipina Selatan, dan Thailand Selatan sesuai dengan penyebarannya berbagai suku bangsa Nusantara. Tapi kebanyakan pencaksilat itu dikenal dari Indonesia karena salah satu budaya tradisional Indonesia. Dan silat sendiri di Indonesia berkembang sangat pesat. Sudah mulai ikut Asian Games kemarin, terus dan perguruan-perguruannya pun di Indonesia sangat banyak sekali. Jadi pencaksilat ini salah satu tradisi yang ada di Indonesia dan setiap saat bisa kita lihat, salah satunya di berbagai daerah di Indonesia. Pasti ada perguruan-perguruan yang ada di Indonesia. Dan ada pun gerakan atau teknik dalam pencaksilat itu ada banyak sekali. Yaitu yang pertama sikap dan gerak merupakan teknik dasar pencaksilat. Sikap dasar ini terdiri dari berdiri, kuda-kuda, dan pasang. Dan berdiri ini ada banyak sekali. Ada berdiri dalam posisi keadaan siap, ketika kita akan melakukan doa, dan istirahat. Adapun kuda-kuda sendiri pun juga ada banyak. Tidak hanya kuda-kuda depan, tapi ada banyak sekali dan nanti akan saya jelaskan. Dan pasang yang terakhir. Dan pasang sendiri ini memiliki tujuan, dan tujuannya yang pasti untuk persiapan kita untuk menghadapi lawan. Ketika kita akan diserang, pasti posisi yang paling utama yaitu posisi pasang. Dan nanti akan jelaskan satu persatu, mulai dari berdiri, kuda-kuda, dan pasang. Untuk yang kedua yaitu gerak dasar terdiri dari tendangan, pukulan, dan takisan. Setelah kalian tahu awalan, yaitu sikap berdiri, kuda-kuda, dan pasangnya, masuk ke gerak dasar tendangan, pukulan, dan tangkisan. Dan tendangan, pukulan, tangkisan ini tidak hanya satu atau dua, tapi juga banyak sekali. Selain itu, yang dibutuhkan ketika melakukan gerakan adalah kemampuan menentukan arah dari gerakan itu sendiri untuk melakukan suatu serangkaian maupun ketika menahan serangan lawan. Beberapa arah dikelompokkan menjadi arah belakang, serong kanan belakang, serong kiri belakang, depan, serong kanan depan, serong kiri depan, samping kanan, dan samping arah kiri. Nah, bisa kalian lihat di gambar.
Kelihatan kan gambarnya? Ini sikap Kelihatan, dasar. Pak. Oke. Jadi sikap dasar itu ada 4. Kalian lihat di barisan yang paling kiri, gambar yang paling kiri, sikap tegak 1 sampai 4. Jadi sikap awal yaitu posisi tegak. Ya, posisi siap lah pastinya. Dan yang kedua sikap salam atau hormat. Jadi sikap salam atau hormat ini posisi salam, tangan berada di depan dada. Nah, seperti ini. Bisa kalian lihat di gambar seperti yang saya praktekkan. Dan sikap berdoa ini awalnya seperti sikap hormat, seperti ini. Lalu tangan diangkat ke atas. Nah, seperti ini. Kalian lihat kan? Yang saya praktekkan, mungkin saya praktekkan seperti ini. Lalu ditutup seperti gambar yang kedua. Lalu tangan seperti sholat. Nah, ini posisi berdoa. Atau cukup dengan seperti posisi sikap hormat tadi, habis dari diangkat di atas, lalu ditutup dengan sikap hormat tadi. Dan ini persiapan untuk berdoa, sikap doa. Dan sikap istirahat, yaitu posisi tangan dikepalkan di depan, seperti ini, kanan atau kiri, lalu kaki kanan atau kiri digeser ke samping. Itu posisi istirahat. Sekarang kita masuk ke kuda-kuda. Saya jelaskan dulu teknik kuda-kuda itu. Kuda-kuda merupakan teknik dasar pencaksilat yang sangat penting. Kekuatan dan kemampuan menampakkan kaki sehingga memperkokoh posisi tubuh agar tidak mudah dijatuhkan lawan ketika diserang. Jadi kuda-kuda itu yang paling utama adalah kekuatan dari kaki. Karena ketika kita akan diserang, kalau kuda-kuda kita sudah kuat, kita tidak mudah goyah atau jatuh. Selain itu, sebab kuda-kuda menjadi titik awal ketika akan melakukan pukulan maupun tendangan. Kuda-kuda dalam pencaksilat terbagi menjadi kuda-kuda depan, belakang, samping, tengah, dan silang. Nah, bisa kalian garis bawahi. Kuda-kuda menjadi titik awal ketika kita akan melakukan pukulan maupun tendangan. Jadi ketika kita akan melakukan pukulan atau suatu tendangan, entah itu pukulan depan, samping, atau belakang, pukulan depan atau samping, melakukan tendangan samping atau belakang, posisi yang paling utama adalah kuda-kuda menjadi titik awalnya. Karena ketika kita akan melakukan suatu pukulan, pasti kuda-kuda yang paling pertama. Bisa kalian lihat nanti di gambar. Nah, ini adapun posisi kuda-kuda, yaitu posisi siap. Di gambar nomor 2 yaitu kuda-kuda samping. Kuda-kuda samping ini tetap posisi tangan berada di samping kanan ke kiri. Dan ketika kita akan melakukan kuda-kuda samping, cukup menggeser kaki kanan atau ke kiri ke samping kanan atau kiri. Nah, kalau kuda-kuda depan tetap tangan berada di samping kanan atau kiri. Selanjutnya kaki kanan digeser di depan. Bisa kalian lihat di gambar nomor 3. Nah, untuk kuda-kuda silang ini kaki kanan atau kiri yang semulanya sejajar disilangkan di kaki kanan atau kiri. Jadi ketika kita akan melakukan kuda-kuda silang kaki kiri depan, ketika kaki kiri depan berarti kaki kanan disilangkan ke belakang, di belakangnya kaki kiri. Bisa kalian bayangkan, contohnya berada di gambar nomor 4. Dan kuda-kuda belakang ini tinggal menggeser ke belakang saja, entah kaki kanan atau kaki kiri kalian. Tapi tumpuan terberat berada di bagian belakang. Nah, bisa kalian lihat. Berarti tetap tangan posisi dalam keadaan siap. Setelah kita mempelajari kuda-kuda, pastinya kita masuk ke posisi pasang. Dan pasang merupakan sikap siaga untuk melakukan pembelaan atas serangan berpola dan dilakukan pada awal atau akhir rangkaian kegiatan. Dan sikap pasang ini terdiri dari sikap pasang atas, sikap pasang tengah, dan sikap dalam dari gambar. Jadi tetap yang paling utama adalah posisi kuda-kuda kalian. Ketika kita akan melakukan pasang atas, jadi posisi kaki kiri berada di depan. Nah, bisa kalian lihat pasang atas berarti ketika serangan akan mendarat kepada kita dari atas.
Jika kalian lihat, kuda-kuda tetap menjadi fokus utama. Nah, ini kalian lihat di gambar nomor 1 dan 2 ini, di contoh pasang atas, dan tangan kanan dan tangan kiri posisi dalam keadaan pasang. Bisa kalian lihat seperti saya praktekkan seperti ini. Dan ini dari samping seperti ini. Dan tujuan dari tangan kanan dan tangan kiri itu untuk menghindari serangan dari lawan. Jadi ketika lawan menyerang dari atas, karena ini pasang atas, kita bisa langsung menangkis atas gitu. Dan sikap pasang tengah ini posisi ketika lawan akan menyerang dari depan. Tetap posisi terkuat yaitu kuda-kuda. Jadi paling dasar karena kuda-kuda ini. Dan sikap pasang bawah, badan agak dicondongkan ke bawah. Nah, kuda-kudanya agak harus lebih kuat ini. Ini seperti ini sama saja. Sekali lagi, kalau sikap pasang kalian sudah bagus, sikap kuda-kuda kalian sudah bagus, sudah kuat, ketika ada serangan mendadak atau secara tiba-tiba, kalian bisa langsung menangkis atau melakukan serangan balik atau melakukan gojekan atau egosan. Ini agak dasarnya, yaitu yang pertama tendangan. Setelah kalian bisa melakukan kuda-kuda dengan baik, kuda-kuda kalian sudah kuat dengan berbagai macam latihan, selanjutnya kalian sudah melakukan posisi pasang, sikap pasang dengan baik dan benar. Ketika ada lawan dari depan, posisi kalian itu gimana, lawan dari samping, posisi kalian itu gimana, posisi pasang kalian itu gimana. Nah, setelah kalian bisa melakukan itu, gerak dasar selanjutnya yaitu gerak dasar tendangan. Karena tendangan itu adalah salah satu yang harus dikuasai dalam teknik dasar pencaksilat untuk mengantisipasi sekaligus serangan terhadap dari lawan jarak jauh. Beberapa teknik tendangan yang sering digunakan antara lain yaitu teknik tendangan lurus ke depan, dan ini mengarah ke perut atau ke lawan. Salah satu tendangan ini tendangannya biasanya digunakan yang ini, jari-jarinya, jari ini. Untuk teknik kedua yaitu tendangan melingkar seperti sabit mengarah ke kepala lawan. Kemudian ada tendangan samping hampir sama dengan tendangan sabit, namun arahnya berbeda, dan yang digunakan yaitu punggung kaki, dan arahnya mengarah ke kepala dan perut lawan. Jadi tendangan sabit ini bisa mengarah ke kepala dan menggunakan punggung kaki atau mengarah ke perut. Biasanya posisi lawan itu samping, posisi samping ini, dan kalian dari sini. Ada yang terakhir yaitu tendangan T, dilakukan dengan posisi tubuh menyamping dan menggunakan sisi tajam telapak kaki. Ada posisi tajam telapak kaki itu yang ini. Nah, ini kaki ya, ini jari-jari kalian, ini telapak kaki kalian. Sisi tajamnya itu nih, tumit, sisi tajam dari kaki, karena ini yang paling kuat ketika tendangan T ini mengenai perut, dada atau mulut, pasti langsung terasa oleh orang. Ini contoh gambarnya. Nah, ini tendangan lurus. Sekali lagi, posisi pasang kuda-kuda menjadi paling utama. Ketika kita akan melakukan tendangan depan, posisi kaki kiri menjadi tumpuan berat badan seluruh tubuh. Nah, posisi tangan dalam keadaan siap atau pasang. Ketika kita akan melakukan tendangan depan, tangan kiri, tendangan depan kanan ya, tangan kiri melindungi kemaluan, dan tangan yang kanan melindungi dada. Seperti ini, sekalian lihat yang saya praktekkan. Jadi tangan yang kiri ini melindungi kemaluan, kaki kanan melindungi depan, dan tangan yang kanan melindungi dada. Dan tendangan T ini menyamping. Sekalian lihat di gambar, seperti huruf T lah pastinya. Lalu tendangan melingkar, fokus utamanya yang jadi sabit menyabit. Hampir sama dengan tendangan samping, namun kalau tendangan samping ini dari samping mengarah ke depan menggunakan punggung kaki. Jika kalian lihat di gambar, tetap posisi tangan dalam keadaan pasang atau siap. Jadi tangan kiri itu seharusnya melindungi kemaluan, tangan yang kanan melindungi dada. Seperti ini.
Dan sekali lagi saya ingatkan, pencak silat seperti teknik-teknik yang saya jelaskan barusan tidak digunakan untuk tawur-tawuran, praktek-praktekan ke temannya. Ya, ini untuk pengetahuan dasar kalian, untuk melindungi diri kalian. Supaya kalian lebih tahu teknik-tekniknya itu apa saja dan bagaimana cara penggunaannya. Ingat-ingat sekali lagi, hati-hati dalam menggunakan pencak silat. Jika kalian praktek-praktek, akan sangat berbahaya karena menimbulkan cedera pastinya kalau tidak didampingi. Nah, setelah kita melakukan teknik tendangan, kita masuk ke pukulan. Pukulan adalah gerakan tangan tanpa menggunakan alat untuk melakukan serangan terhadap lawan. Dalam teknik dasar pencak silat, memukul dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu yang pertama pukulan depan atau lurus, dilakukan dengan lintasan lurus ke depan mengarah ke wajah lawan. Bisa mengarah ke wajah, bisa mengarah ke dada kalau pukulan depan itu. Lalu yang kedua yaitu arah pukulan melingkar, dilakukan dari samping mengarah ke bagian pelipis wajah lawan. Jadi dari samping. Yang ketiga adalah pukulan tegak, dilakukan lurus ke depan mengarah bahu lawan. Dari atas ke bawah. Dan yang terakhir yaitu pukulan bandul atau sengkol, dilakukan dari bawah ke atas mengarah ke dagu. Pekat seperti ini. Contohnya, kalau pukulan lurus, sekali lagi bisa kalian lihat di gambar, posisi yang paling utama adalah kuda-kuda, posisi siap, lalu pasang kalian. Nah, ketika kita akan melakukan pukulan lurus, bisa kalian lihat kuda-kudanya jajar, dan ketika kita akan melakukan pukulan depan, kaki kanan maju ke depan, diikuti dengan tangan memukul ke depan, tangan kanan memukul ke depan, dan tangan yang kiri melindungi bagian dada kalian. Tujuannya ini, tangan kiri ini untuk melindungi dada kalian, posisi siap tadi, posisi pasang tadi. Nah, pukulan tegak, kalian lihat gambar, hampir sama prakteknya. Lalu pukulan bandul, seperti uppercut, pukulan tegak tadi dari atas ke bawah. Nah, seperti ini. Ini untuk melindungi dada kan. Ketika sana berhasil menangkis, sana mau menendang, tangan yang kiri bisa kalian gunakan untuk menangkis serangan dari lawan. Tapi dengan catatan kuda-kuda kalian, pasang kalian juga harus baik. Lalu pukulan gandul ini dari bawah ke atas mengarah ke dagu, pekat lah pastinya. Tapi tetap harus posisi kalian kuda-kudanya kuat, pasang kalian juga bagus. Lalu pukulan melingkar itu seperti ini. Kemana? Nah, setelah kalian bisa melakukan tendangan, pukulan kalian sudah bagus, kuda-kuda kalian sudah bagus, dan posisi pasang kalian sudah bagus, tapi kalau kalian tidak memiliki teknik dasar tangkisan, ya percuma. Kalian tidak tahu bagaimana cara menangkis serangan dari lawan. Itu sama saja kalian bunuh diri. Kalian sudah bisa tekniknya semua, tapi ketika lawan mau menyerang, kalian tidak bisa melakukan tangkisan atau teknik dasarnya. Cuma kalian tetap saja kena. Jadi saya jelaskan. Jadi tangkisan dalam teknik dasar pencak silat adalah kemampuan melakukan pembelaan secara langsung dengan melakukan kontak fisik terhadap serangan lawan. Tujuan utama dari tangkisan untuk menahan sekaligus memotong atau mengalihkan rangkaian serangan dari lawan. Dan garis tujuannya adalah untuk menahan sekaligus memotong atau mengalihkan. Salah satu contohnya menahan, ketika kita diserang dari atas, kita tahan. Ini. Untuk memotong, kalian potong saja. Mengalihkan, kalian alihkan tendangan atau pukulannya tadi. Bisa dialihkan ke kanan, ke kiri, ke atas, kalau ke bawah juga bisa. Nah, jenis-jenis tangkisan dalam pencak silat itu meliputi yaitu tangkisan atas, tangkisan bawah, tangkisan samping, kanan atau kiri, tangkisan luar, dan tangkisan dalam. Ini luar. Nah, ini contohnya. Nah, bisa kalian lihat tangkisan dalam. Nah, ini. Ketika ada tendangan depan, kalian bisa menangkisnya dari dalam. Ini yang saya contohkan ini.
Adapun tangkisan luar, ketika ada serangan dari samping biasanya kalau luar ini, kalau tendangan samping kalian bisa menangkisnya kanan atau kiri. Nah, kalau tangkisan atas, serangan dari atas seperti ini. Tetap posisi tangan yang kiri yang tidak menangkis posisi dalam keadaan siap, karena sewaktu-waktu kalau kita sudah berhasil menangkis menggunakan tangan kanan, ada serangan mendadak dari lawan, tangan kiri ini sudah posisi siap. Ada tangkisan bawah, kita serangan dari bawah, kalian bisa egos ke samping atau ke kiri, jadi tangkis lah bisa. Tapi saya ingatkan sekali lagi, posisi kuda-kuda juga harus siap, posisi pasang kalian, karena kuda-kuda dan posisi pasang itu menjadi dasarnya dalam pencaksilat. Kalau kalian bisa melakukan itu, kuda-kuda kalian kuat, pasang kalian kuat, diserang dari bagaimanapun arah manapun, kalian bisa melakukannya secara langsung atau refleks lah biasanya. Ketika ada serangan dari atas, kalian bisa langsung menggunakan tangkisan atas dan posisi kalian sudah siap. Baik, terima kasih. Sebelum saya akhiri, barangkali ada pertanyaan yang bisa kalian tanyakan, bisa melalui WA secara langsung nanti. Ada tugas, nanti bisa saya share langsung ke Google Classroom, dan jika kalian menanyakan materi, nanti bisa saya kirim secara langsung. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, mari kita akhiri dengan doa dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mau menyempatkan waktunya untuk belajar pada pagi hari ini, dan semoga apa yang saya sampaikan hari ini bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa saran dari saya tetap patuhi protokol kesehatan, jaga kondisi tubuh tetap sehat. Baik, untuk mengakhiri pelajaran pagi hari ini, mari kita berdoa agar dalam pembelajaran hari ini, apa yang saya sampaikan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Oke, doa disilahkan. Selesai. Oke, terima kasih. Apabila saya dalam menyampaikan materi ada tutur kata yang kurang berkenan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kopi. Iya.